Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Saya lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, ini komplit ya, mulai dari tema 1 sampai semua tema akan dibahas. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, ya, tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Nah, ini Dayu dan teman-teman sedang membersihkan kelas. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman membersihkan kelas? Ya. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, setuju. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti itu? Pernah kan? Pernah. Memang ini salah satu hal yang diperintahkan ya. Kita punya apa? Punya grup piket juga kan? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Perasaannya adalah lega karena semuanya sudah bersih dan senang karena kelas menjadi bersih. Apalagi dilakukan bersama-sama, menyenangkan sekali. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, dengan temanmu baca teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju? Kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ini adalah musyawarah ya. Semua orang mengeluarkan pikirannya, ya, mengeluarkan pendapatnya. Jawab pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya, kegiatan apa? Lomba kebersihan antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasilnya adalah mereka segera bersiap-siap ya. Mereka akan segera membersihkan kelas. Ya, mereka segera bersiap diri. Segera bersiap diri. Bersiap diri dengan membersihkan kelas. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Ya, bagus karena semua hasil musyawarah ini hasil pemikiran semua orang. Ya, musyawarah terhadap hasil ya menghasilkan keputusan secara mufakat. Semua menyumbang pemikiran.
Jadi hasilnya semua orang pasti akan bisa mengikuti dengan senang. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Kemudian secara mukamat semua menyumbang pengikiran dan akan segera membersihkan kelas. Segera menyiapkan alat untuk membersihkan kelas. Segera menyiapkan diri untuk membersihkan kelas, atau segera bersiap-siap membersihkan kelas. Oke, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ini tadi ada kemucing, serbet, kain pel, dan vas bunga. Serbet ya, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Manfaatnya adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, kelas ada manfaat yang lain, ya, memupuk rasa kebersamaan. Karena mereka bekerja bersama-sama, ya, memupuk rasa persatuan. Ya. Temukan makna kata berikut dengan benar. Kemucing, pembersih debu. Kemucing itu pembersih debu, ya. Kain pel, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Mana ini? Wow, ini jalannya. Ini saya pakai warna hijau biar warna-warni. Vas yang adalah tempat bunga. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Ya. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Ya. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Ya. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpasang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ya, jadi kelasnya bersih dan rapi, ya, sehingga siswa menjadi sehat. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar berikut dengan teliti. Ini adalah kelas yang bersih dan rapi, ya. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar?
tuliskan pengamatanmu pada kolom berikut. Ya. Jadi suasana kelas yang kamu amati apakah mengerti isi gambar ini adalah kelas yang bersih dan rapi. Ya. Kelas Dayu bersih dan rapi. Ya. Bangku tertata, ya, bangku-bangku tertata, ya, lurus, lantai bersih, ya, bangku-bangku juga bersih ya, tak berdebu, ya, semua bersih, semua perabot juga bersih, tidak berdebu. Ya. Hiasan tertata rapi. Ya, lihat di sini ada hiasan-hiasan tertata rapi, ya kan? Ada bunga di situ. Ya. Ini semua karena kebersihan debut dan kerapian dicapai karena kelas Dayu kompak untuk membersihkan dan menata kelas. Dan teman-teman ya bekerja sama ya untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kerapian ya, oke. Ini alternatif jawaban ya. Nggak harus seperti ini jawabannya ya, bikin kalimat yang lebih baik lagi ya. Oke, coba bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dai dan teman-teman telah bergotong royong, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Oh, ini sambil menari ya. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu, perhatikan gerakan tangan, ya, perhatikan gerakan kaki. Gini ya. Ya. Jadi dibikin seperti tarian. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari. Ya, jadi gerakannya menjadi lebih indah seperti gambar berikut. Nah, ya. Jadi pura-pura pegang sapu ya. Ya, gitu. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah biasa, lakukan dengan iringan musik. Ini adalah salah satu contoh musik ya. Ada gendang. Ya, ini adalah alat musik yang dapat digunakan, misal gendang, terus ada rebana, tamborin dan tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan alat benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik, misalnya botol plastik bekas. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat ya, dan segitiga. Ini polanya ya. Masih ingatkah
dengan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Masih kan? Ini adalah bangun apa? Ini segitiga karena ini layang-layang. Ya, segitiga. Ya, ini segi empat. Ya, tapi punya nama khusus ya, segi empat. Nama khususnya adalah layang-layang. Ya, ini layang-layang. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, ini banyak sisi 3, banyak sudut 3, titik sudut 3. Ini adalah huruf yang B, yaitu segitiga. Ini yang B. Selain yang B, ini B sudah ya. Kasih tanda. Terus yang D. Yang D. Terus kemudian D sudah. Terus yang H. Yang segitiga H. H sudah. Nah itu. Oh F. H tadi sudah, F ya. F. F. BDHF. Sedangkan yang banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4 adalah yang A. Ya. Ganti tandanya saya taruh di atas. A, kemudian C, kemudian ada E, G, dan I. Ya, E, G, I. E, G, dan I. A, C, E, G, I. Oke. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya. Sekarang bangun datar berbentuk segi 4. Nah, ini yang bentuknya segi 4 yang sini. Ini masuk sini. Ini masuk segi 4 sini. Ini juga masuk segi 4 sini. Ya. Yang lain ini nanti masuk segitiga. Ya, 6 itu masuk segitiga. Ini adalah segitiga dan ini juga segitiga. Orang tua bisa membimbing siswa mengelompokkan berbagai bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah. Kemudian membimbing mereka menghitung banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa membuang sampah ke tempat sampah. Ya. Membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Ya. Karena ada keran air di situ ya, gunakan semestinya. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan, pot juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai penyakit. Ya. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Apa isi teks di atas? Ya, lingkungan yang bersih ya akan menyehatkan ya. Ya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti.
Apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar tersebut? Lingkungan yang bersih dan rapi. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Ya, ini adalah bersih, ada tempat sampahnya juga. Tempat sampahnya dibedakan ya, ada yang untuk organik, ada yang untuk anorganik. Tanaman-tanaman ya rapi juga ya. Intinya kelihatan indah. Tulislah dalam bentuk pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Taman yang terawat ya, dan selalu dibersihkan akan terlihat begitu indah. Ya, terlihat begitu indah. Ya, di sana juga ada tempat sampah. Ya, di sana juga ada tempat sampah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di sana. Ya, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Kita bedakan sampah organik dan anorganik. Ya. Sampah organik bisa dijadikan kompos. Bisa dijadikan kompos untuk pupuk taman. Nah, jadi nggak perlu beli pupuknya, dari sampah sini bisa dijadikan kompos untuk memupuk tanaman-tanaman ini agar subur. Nah, sampah anorganiknya bisa didaur ulang. Ya, kalau tercampur jadi satu, wah ini akan susah untuk pengolahannya. Untuk mempermudah pengolahannya harus dipisah. Ya, Dayu dan teman-teman bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Ya, ini penting. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan yang lain. Kita lihat di sini, wow, ini berlatih keseimbangan, ya. Ini sedang ngobrol-ngobrol atau bernyanyi bersama. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman? Pernah toh ngobrol-ngobrol bersama, bernyanyi bersama atau berolahraga bersama? Kalau belum pernah ya tulis saja belum pernah ya, dan dicoba dulu ya, dicoba untuk melakukan hal-hal tersebut menyenangkan. Tulislah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta suasana. Maaf, tulislah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Sikap yang harus dimiliki mau berbagi dengan teman, ya, saling menolong. Ya, tidak egois atau menang sendiri. Ya, tidak boleh menang sendiri itu ya. Jadi jangan egois, harus tolong menolong ya, mau berbagi ya, saling menyayangi. Juga saling menghormati. Ya.
Coba ceritakan hasil kerjamu dengan jelas. Ya, ceritakan hasil kerjamu dengan jelas. Biasakan sikap-sikap dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Bisa berbagi, saling menolong, saling menghormati, nggak boleh membuli ya. Ya, tidak boleh membuli. Ya, atau mengolok-olokkan, jangan ya. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Ya. Telentang seperti ini. Miring. Ya. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya. Nah, ini ya, ini sambil rebahan melakukan seperti ini. Ya, sambil miring. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus seperti pada gambar A, ya. Salah satu kaki diangkat seperti pada gambar B. Tahan beberapa saat semampunya. Salah satu kaki ditekuk ke belakang seperti gambar C. Tahan beberapa saat semampunya. Ini bagus untuk melatih otot-otot. Terus kemudian telungkup, ya. Mula-mula telungkup dengan dua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah, loh seperti ini. Ya, kepalanya disangga dengan tangannya, dengan telapak tangan. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Ini bagus untuk kesehatan otot. Lakukanlah gerakan keseimbangan pada posisi telentang, miring, dan telungkup. Lakukan secara bergantian sesuai petunjuk gurumu. Ya, kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan kebersamaan di rumah. Selanjutnya membimbing siswa mau berbagi dengan anggota keluarga atau maupun teman-teman di rumah ya. Jadi kita harus mampu untuk berbagi. Ya, nanti untuk pembelajaran 3 kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi video ini cukup pembelajaran 1 dan 2. Oke, pembahasan yang lain ingat di sini Pak Ali ada playlistnya. Ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.